Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa kembali ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan lokakarya orientasi. Bapak Ibu, untuk lokakarya orientasi merupakan lokakarya yang penting ya Bapak Ibu. Karena apa? Nanti di dalam lokakarya itu akan terjadi proses belajar ya. Di pendidikan guru penggerak merupakan perjalanan pengembangan kompetensi dan dilakukan dengan melibatkan ekosistem sekolah. Nanti di lokakarya orientasi, produk yang dihasilkan adalah kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah, peta posisi diri, dan rencana pengembangan kompetensi CGP. Tujuan belajarnya adalah calon guru penggerak memahami program pendidikan guru penggerak ya, baik itu alur, peran tim pendukung, dan kompetensi lulusan. Kemudian CGP mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak. Kemudian CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak. Berikut dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi. Kemudian, CGP memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan, dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Indikator keberhasilannya ada 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi dan menceritakan harapan kekhawatiran selama program berlangsung. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dan dukungan yang bisa didapatkan. Kemudian, calon guru penggerak dapat menuliskan rencana pengembangan kompetensi diri. Nanti agendanya Bapak Ibu ada pembukaan, perkenalan CGP, dan tim pendukung. Tim pendukungnya termasuk juga kepala sekolah ya. Kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran, perjalanan guru penggerak, posisi diri, membuat rencana pengembangan diri, kemudian pengenalan portofolio digital. Kemudian refleksi penutup. Bapak Ibu nanti akan ada beberapa kegiatan atau target peserta ya. Sesi pagi siang nanti adalah 15 calon guru penggerak. Kemudian kepala sekolah dari calon guru penggerak, berarti Bapak Ibu nanti kepala sekolah akan diundang ya. Pengawas dan perwakilan dinas. Kemudian sesi sorenya adalah calon guru penggerak. Bapak Ibu, di sini ada keterangan tambahan ya. Kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan dinas hanya mengikuti sesi dari pagi sampai siang ya. Setelah istirahat makan siang, dipersilakan untuk meninggalkan lokasi kegiatan ya. Tetapi jika tetap mau ikut masih diperbolehkan. Kemudian peserta diwajibkan untuk membawa laptop, namun jika tidak ada tidak perlu dipaksakan ya. Kemudian bentuk kelas USEP, sarana prasarana, alat bahan, dan dokumen cetak perlu disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu nanti akan ada dokumen cetak yang perlu diisi ya. Yang pertama adalah lembar kerjasama ya atau lembar kesepakatan CGP dan kepala sekolah, lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, kemudian lembar evaluasi diri guru penggerak, kemudian lembar kerja pengembangan kompetensi diri. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit jelaskan ya terkait dengan lembar-lembar tadi. Yang pertama adalah lampiran 1, lembar kerja kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah. Bapak Ibu nanti akan ada lembar kerja kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah. Bapak Ibu silakan nanti diisi ya. Ini nanti sudah dicetak oleh panitia. Bapak Ibu tinggal mengisi saja ya, menulis dengan menggunakan ballpoint. Nama CGP, nama kepala sekolah, asal sekolah, dan tanggal. Bapak Ibu di sini nanti yang harus CGP isi adalah calon guru penggerak, apa yang akan Anda lakukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, silakan diisi di sini. Kemudian, apa dukungan yang dibutuhkan agar dapat menjalankan pendidikan guru penggerak dengan baik? Ya, misalnya apa? Tentunya adalah alokasi waktu ya belajar CGP di sekolah, kemudian sarana prasarana ya, kemudian dukungan dari kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk kepala sekolah, apa yang bisa kepala sekolah lakukan supaya pembelajaran CGP dapat membantu proses transformasi sekolah? Berarti kan kepala sekolah memberikan kesempatan ya bagi CGP untuk berbagi praktek baik, kemudian memberikan kesempatan CGP untuk melakukan aksi nyata di sekolah, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan CGP ya, program-program CGP di sekolah dan sebagainya. Termasuk nanti Bapak Ibu kepala sekolah memberikan kesempatan ya untuk CGP membuat komunitas belajar di sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang lembar kedua, lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Ini adalah lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, nanti diisi ya Bapak Ibu ya oleh guru penggerak. Nama CGP, asal sekolah, dan tanggal. Bapak Ibu, instruksinya adalah berikutnya adalah daftar kompetensi guru penggerak. Silakan Anda lakukan pengecekan mandiri terhadap diri Anda secara objektif. Tidak ada jawaban benar dan salah dalam pengecekan mandiri ini.
Pengecekan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pencapaian Anda dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak dan tidak ditujukan untuk penilaian kinerja ya maupun penentuan kelulusan. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya karena ini tidak berkaitan dengan kelulusan. Mohon jawab sesuai kondisi yang sebenarnya dengan cara memberikan tanda silang pada kolom angka yang paling menggambarkan diri Anda. Penilaian mandiri menggunakan skala 1 sampai 4. Bapak Ibu, di sini ada keterangan nilainya belum dilakukan, ya, artinya mulai dilakukan, sering dilakukan dan konsisten dilakukan. Semakin tinggi nilai skornya maka semakin baik. Di sini belum dilakukan, penjelasannya adalah praktek yang diharapkan belum dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Mulai dilakukan, praktek yang diharapkan sudah mulai dilakukan setidaknya 1-2 kali dalam 3 bulan terakhir. Kemudian sering dilakukan, praktek yang diharapkan sudah sering dilakukan dan sudah memiliki jadwal rutin, ya, hanya belum konsisten dilaksanakan. Kemudian konsisten dilakukan, praktek yang diharapkan sudah konsisten dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimiliki. Bapak Ibu silahkan, karena ini adalah refleksi mandiri ya Bapak Ibu, ya, lembar asesmen mandiri. Bapak Ibu jawab secara objektif dengan jujur ya, karena ini untuk evaluasi diri dan tidak berkaitan dengan penilaian kinerja untuk penentuan kelulusan. Kategori pengembangan diri dan orang lain, Bapak Ibu, ya, di sini menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Nomor 1, saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar. Nah, silahkan diisi. Yang kedua, saya bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktek mengajar saya. Ketiga, saya meminta rekan sesama guru untuk melihat praktek saya mengajar. 4, saya meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktek saya mengajar. 5, saya mencatat kelebihan dan kekurangan saya dalam praktek mengajar. 6, saya membuat rencana pengembangan diri ya untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan catatan saya. 7, saya membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan masukan dari rekan sesama guru, kepala sekolah, dan atau murid. 8, saya membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktek mengajar. Bapak Ibu, itu adalah 8 pertanyaan ya, yang menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini pertanyaannya melanjutkan ya nomornya. Saya membantu rekan sesama guru dalam mengidentifikasi persoalan pembelajaran. 10, saya membantu penganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat. 11, saya membantu rekan sesama guru untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajarnya. 12, saya mengajak rekan sesama guru untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri lainnya. Kemudian berikutnya adalah partisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Ini soal yang ke-13, saya berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti KKG, MGMP, atau gugus baik dalam maupun di luar sekolah. 14, saya aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi. 15, saya aktif berbagi praktek baik dengan rekan sesama guru di sekolah. 16, saya aktif berbagi praktek baik dengan rekan sesama guru di sekolah lain. 17, saya aktif mempelajari praktek baik dan dalam kepemimpinan atau pembelajaran di sekolah lain untuk diterapkan di lingkungan sekolah saya. 18, saya berinisiatif menghasilkan karya dari hasil kegiatan jejaring dan organisasi. Kemudian berikutnya menunjukkan kematangan pribadi spiritual ya. Menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. 19, saya mampu mengelola stres ketika saya mengalami kesulitan atau kegagalan dalam praktek mengajar saya yang saya ingin lakukan. 19, saya mampu mengelola rasa marah saat murid saya menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. 21, saya bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat ya, tanpa melihat agama, suku, status, dan bentuk sifatnya atau bentuk fisiknya ya. 22, saya mempertimbangkan norma moral dan etika dalam mengambil keputusan di kelas atau sekolah. Kemudian saya mendengarkan setiap pendapat murid saya dan meresponnya dengan sungguh-sungguh. 24, saya mendorong murid untuk memperbaiki kondisi dan belajar dari kesalahannya ketika dia melakukan pelanggaran. 25, saya menahan diri dari melakukan hal yang melanggar kode etik seorang pendidik.
Kemudian yang berikutnya adalah kategori kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu. Di sini memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. 26, saya merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid. 27, saya mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan kelompok. 28, saya menyediakan waktu bagi murid-murid saya untuk berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran. 29, saya memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahaman sesuai minat. 30, saya menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. 31, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memberi saran dan kritik terkait praktek pembelajaran. Kemudian memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Ada 3 pertanyaan. Saya mengajak rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar. 33, saya mengajak sesama guru melakukan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar. 34, saya memandu pertemuan dengan rekan sejawat mendiskusikan ragam strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian memimpin refleksi dan perbaikan kualitas belajar ya pada murid. 35 ya. Saya mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses pengajar satu sama lain dan memberikan umpan balik. Kemudian saya mengajak rekan sejawat melakukan refleksi terkait perbaikan kualitas praktek pembelajaran. 37, saya memandu rekan sesama guru untuk sesama menganalisis dan hasil pembelajaran. 38, saya dan rekan sesama guru merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Di sini nomor 39, saya mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid dan mencatatnya. 40, saya berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk membicarakan peran mereka dalam mendampingi murid belajar. 41, saya berdiskusi dengan orang tua atau wali murid untuk mencari langkah efektif dalam mendampingi murid belajar. 42, saya menyediakan kesempatan kepada orang tua atau wali murid untuk memberikan saran terkait pendampingan murid dalam belajar. Kemudian 43, saya menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. Bapak Ibu, kategori kepemimpinan manajemen sekolah yang itu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. 41, saya mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. 45, saya mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak pada murid melalui berbagai media. 46, saya mengajak warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid. 47, saya mengajak warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Kemudian 48, saya memberi kesempatan warga sekolah untuk memberikan masukan terhadap program sekolah agar sesuai dengan visi yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, ini adalah soal-soal ya, tidak perlu saya bacakan semua. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan lembarannya ya ketika lokakarya orientasi. Kemudian nanti Bapak Ibu soalnya ini ada sekitar 60 ya. Kemudian ditambah lagi nanti lembar evaluasi guru penggerak. Bapak Ibu silakan nanti mengevaluasi diri sendiri ya terkait dengan kompetensi. Kemudian juga terkait dengan nanti rencana kerja ya, rencana kerja, lembar kerja pengembangan kompetensi diri ya, meliputi dari apa kompetensi yang ingin Anda kembangkan dalam 6 bulan ke depan, apa indikator keberhasilannya, kemudian apa strategi Anda untuk mencapai kompetensi tersebut, kemudian apa sumber daya dukungan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara mengatasi faktor penghambat atau tantangan untuk mencapai kompetensi tersebut. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya terkait dengan tugas CGP di lokakarya orientasi, menjawab 60 pertanyaan, kemudian mengevaluasi diri dan rencana kerja. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.